Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizky Ferdiansyah, NIM 5202121003. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas rutin saya, yaitu dengan judul Transformator dengan dosen pengampu Dr. Lisyanto MSI dan Budi Harto SPD MT. Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasi saya ini. Yang pertama, pengertian transformator. Transformator atau trafo adalah alat listrik melalui gandengan magnet memindahkan daya listrik dari suatu rangkaian ke rangkaian lainnya dengan frekuensi yang sama. Tegangan dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan besar kecilnya arus yang mengalir dalam rangkaian. Transformator digunakan secara luas baik dalam bidang tenaga listrik maupun elektronika. Penggunaan transformator dalam sistem tenaga listrik yaitu untuk menaikkan tegangan dari pembangkit listrik untuk ditransmisikan. Transformator juga dipakai untuk menurunkan tenaga listrik yang akan didistribusikan. Dalam bidang elektronika, transformator digunakan antara lain sebagai gandengan impedansi antara sumber dengan beban untuk memisahkan satu rangkaian dari rangkaian yang lain dan untuk menghambat arus searah sambil tetap melakukan atau mengalirkan arus bolak-balik antara rangkaian. Selanjutnya, B. Bagian-bagian transformator. Suatu transformator terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama bagian utama transformator, yang kedua peralatan bantu, dan yang terakhir peralatan proteksi. Selanjutnya, C. Hukum-hukum dasar transformator. Yang pertama, hukum Maxwell. Persamaan Maxwell apabila disederhanakan akan menjadi H L sama dengan EL, di mana H kuat medan magnet, L panjang jalur, I arus listrik, N jumlah lilitan, HI sama dengan IN adalah GGM yang merupakan penghasil flux. Yang kedua, hukum induksi Faraday. Hukum utama yang digunakan pada prinsip kerja trafo adalah hukum induksi Faraday. Merupakan hukum induksi Faraday, maka integral garis suatu gaya listrik melalui garis lengkung yang tertutup adalah berbanding lurus dengan perubahan tersebut. Rumus hukum Faraday adalah sebagai berikut, di mana E gaya listrik yang disebabkan induksi V per M, B induksi magnet atau kerapatan flux. Selanjutnya D prinsip kerja transformator. Transformator terdiri atas dua buah kumparan atau primer dan sekunder yang bersifat induktif. Kedua kumparan ini terpisah secara elektris, namun berhubungan secara magnetis melalui jalur yang memiliki reluktansi rendah. Apabila kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka flux bolak-balik akan muncul di dalam inti yang dilaminasi. Karena kumparan tersebut membentuk jaringan tertutup, maka mengalirkanlah arus primer. Akibat adanya flux di kumparan primer, maka di kumparan primer terjadi induksi, dan terjadi pula induksi kumparan sekunder karena pengaruh induksi dari kumparan primer atau disebut sebagai induksi bersama atau mutual induction, yang menyebabkan timbulnya flux magnet di kumparan sekunder. Maka mengalirlah arus sekunder jika rangkaian sekunder dibebani, sehingga energi listrik dapat ditransfer ke seluruh atau secara magnetisasi. Prinsip dasar suatu transformator adalah induksi bersama antara dua rangkaian yang dihubungkan oleh flux magnet. Selanjutnya, transformator satu pas. Prinsip kerja dari sebuah transformator pada umumnya adalah sebagai berikut. Ketika kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, perubahan arus listrik pada kumparan primer menimbulkan medan magnet yang berubah.
Medan magnet yang berubah diperkuat oleh adanya inti besi dan dihantarkannya inti besi ke kumparan sekunder, sehingga pada ujung-ujung kumparan sekunder akan timbul GGL induksi. Efek ini dinamakan induktansi timbal balik. Pada skema transformator di atas, ketika arus listrik dari sumber tegangan yang mengalir pada kumparan primer berbalik arah atau berubah polaritasnya, medan magnet yang dihasilkan akan berubah arah sehingga arus listrik yang dihasilkan pada kumparan sekunder berubah polaritasnya. Prinsip kerja trafo satu fase adalah apabila kumparan primer dihubungkan dengan tegangan, maka akan mengalir arus bolak-balik pada kumparan tersebut. Oleh karena kumparan mempunyai ini, arus listrik menimbulkan flux magnet yang juga berubah-ubah. Pada intinya, akibat adanya flux magnet yang berubah-ubah pada kumparan primer timbul GGL induksi F. A. Konstruksi trafo satu fase. Dalam keadaan sederhana, transformator mempunyai bagian-bagian sebagai berikut. Pertama, kumparan primer, yaitu kumparan trafo yang dihubungkan ke sumber tegangan. Yang kedua, kumparan sekunder, yaitu kumparan trafo yang dihubungkan dengan beban. Yang ketiga, inti yang dibuat dari lapisan plat dinamo. B. Bagian inti trafo. Fungsi utama inti trafo adalah sebagai jalan atau penghantar garis-garis gaya magnet. Karena fluksi magnet yang mengalir pada inti trafo adalah fluksi bolak-balik. Untuk itu diperlukan persyaratan agar kerugian histeris dan arus besar dapat ditekan sekecil mungkin. F. Transformator 2 pas. Transformator 2 pas pada dasarnya merupakan transformator 1 pas yang disusun menjadi 3 buah dan mempunyai 2 bilitan, yaitu bilitan primer dan bilitan sekunder. Ada 2 metode untuk utama menghubungkan bilitan primer yang hubungan segitiga dan bintang, sedangkan pada bilitan sekundernya dapat dihubungkan secara segitiga. Pada sistem tenaga listrik 2 pas, idealnya daya listrik yang dibangkitkan, disalurkan, diserap oleh beban semuanya seimbang. Pada tegangan yang seimbang terdiri dari tegangan satu fase yang mempunyai magnetik dan frekuensi yang sama, tetapi antara satu fase dengan yang lain mempunyai beda fase sebesar 120 derajat listrik. Sedangkan secara fisik mempunyai perbedaan sebesar 60 derajat dan dapat dihubungkan secara bintang atau segitiga. G. Trafo ukur. Transformator ukur didesain secara khusus untuk pengukuran dalam sistem daya. Transformator ini banyak digunakan dalam sistem daya karena mempunyai keuntungan antara lain. Yang pertama, memberikan isolasi elektrik bagi sistem daya. Yang kedua, tahap terhadap beban untuk berbagai tingkatan. 3. Tingkat keandalan yang tinggi. 4. Secara fisik lebih sederhana bentuknya dan secara ekonomi lebih murah. Transformator pengukuran terdiri dari transformator tegangan atau transformator potensial. Yang kedua, transformator arus. Arus dan tekanan pada peralatan daya yang harus dilindungi dirubah oleh transformator arus dan transformator tegangan ke tingkat yang lebih rendah untuk pengoperasian relay. Tingkat-tingkat yang lebih rendah ini diperlukan karena 2 alasan, yaitu tingkat masukan yang lebih rendah ke relay menjadikan komponen-komponen yang digunakan untuk konstruksi relay tersebut secara fisik menjadi cukup kecil. Karena itu dilihat dari segi ekonomi biayanya akan lebih murah. Yang kedua, dan bagi manusia atau pekerja yang bekerja dengan relay tersebut dapat bekerja dalam suatu lingkungan yang aman. Simpulan,
Transformator merupakan komponen elektronik yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga atau daya listrik. Transformator merupakan komponen elektronik yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga atau daya listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya. Sebuah transformator terdiri dari dua atau lebih lilitan yang saling dikaitkan medan magnet. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Tegangan masuk bolak-balik yang membentangi primer menimbulkan fluks magnet yang ideal semua bersambung dengan lilitan sekunder. Fluks bolak-balik ini menginduksikan dalam lilitan sekunder. Jika efisiensi sempurna, semua daya pada lilitan primer akan dilimpahkan ke lilitan sekunder. Sekian, terima kasih presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.